Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran biologi kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang selama ini dirasa sulit diterima oleh peserta didik, apalagi jika diterangkan secara daring, ya, bisa melalui tulisan atau gambar-gambar saja. Ini masih sulit karena dibutuhkan proses untuk menjelaskannya, ya. Baiklah, saya akan coba menjelaskan dengan video-video sederhana saya bagaimana proses pembentukan protein atau sintesis protein. Materi ini ditujukan untuk kelas 11 MIPA semester 1 terkait dengan materi bioproses. Ya, dengan harapan setelah saya sampaikan ini peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan sintesis protein. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian kodon, antikodon, sense, antisense, DNA template. 2. Menjelaskan peristiwa transkripsi. 3. Menjelaskan peristiwa translasi. Dan 4. Menyusun urutan asam amino. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur C, H, O, N, kadang ditambah dengan S dan P. Protein berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein ditemukan di seluruh tubuh, terutama otot, kulit, juga ditemukan pada tulang serta rambut. Bisa dikatakan sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Sintesis protein, disebut juga biosintesis protein, adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkode asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, molekul RNA yang terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. Tempat berlangsungnya proses sintesis protein adalah di dalam nukleus dan sitoplasma sel. Organel yang berperan dalam sintesis protein adalah ribosom. Ribosom ada yang bebas, ada pula yang menempel pada retikulum endoplasma. Proses yang terjadi dalam sintesis protein ini adalah 1. Transkripsi dan 2. Translasi. DNA dan RNA adalah asam nukleat atau asam inti. Antara DNA dan RNA memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama adalah letaknya. DNA terdapat pada inti sel dan RNA terdapat pada inti sel dan sitoplasma. Bentuknya, DNA rantai ganda atau double helix, sedangkan RNA rantai tunggal. Ukuran, DNA panjang dan RNA pendek. Untuk macamnya, DNA hanya ada satu macam, sedangkan RNA ada 3 macam, yaitu 1. mRNA atau messenger RNA
atau ARN duta. 2. tRNA atau transfer RNA atau disebut juga ARN transfer. Yang ketiga, rRNA atau ribosom RNA atau disebut juga ARN ribosom. Untuk komponen gula, DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA oksiribosa. Basa nitrogen untuk DNA terdiri sebagai berikut. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan kelompok pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Untuk RNA ini ada perbedaannya. Pada kelompok purin masih sama, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan kelompok pirimidinnya urasil dan sitosin. Jumlahnya DNA selalu tetap, sedangkan RNA berubah tergantung pada kecepatan pembentukan protein. Sedangkan fungsinya, DNA berfungsi untuk hereditas atau pewarisan sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA berfungsi untuk sintesis protein. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA, yaitu DNA antisense atau DNA template. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Proses ini berlangsung dalam nukleus. Proses ini meliputi 3 fase atau 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Perhatikan gambar DNA berikut. Kita lihat bahwa DNA adalah memiliki rantai ganda atau istilahnya double helix. Di antara 2 rantai tersebut, salah satu disebut dengan istilah pita sense dan satunya pita antisense atau dikenal dengan istilah DNA template. Nah, berikutnya pita yang akan ditranskripsi adalah pita antisense atau DNA template. Sedangkan pita sense atau dengan istilah lain DNA anti-template itu tidak ditranskripsi. Transkripsi, peristiwa yang pertama adalah inisiasi. Pada peristiwa ini terjadi sebagai berikut. RNA polimerase, ini adalah enzim, terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Pada peristiwa elongasi terjadi sebagai berikut. Satu untaian DNA, yaitu DNA template, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul mRNA keluar dari nukleotida. Pada tahap ketiga, yaitu terminasi, terjadi peristiwa sebagai berikut. Urutan pembacaan cetakan DNA template pada fase ini memberikan sinyal
bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Hasilnya adalah mRNA atau messenger RNA atau ARN duta yang disebut juga dengan istilah kodon atau kode genetik. Hasil transkripsi adalah mRNA atau kodon. Setiap kodon terdiri atas 3 basa nitrogen yang disebut triplet. Setelah transkripsi selesai, mRNA bergerak keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk menerjemahkan kodon dalam peristiwa translasi. Setelah peristiwa transkripsi selesai, dilanjutkan dengan translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik atau kodon menjadi asam-asam amino. Setiap kodon akan menerjemahkan satu asam amino. Asam amino ada yang dikode oleh satu kodon, ada yang 2 kodon, ada yang 3 kodon, ada pula yang dikode oleh 4 kodon. Ada lebih dari 300 jenis asam amino yang dapat ditemukan di alam. Tetapi hanya 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Manusia dan hewan tingkat tinggi hanya bisa mensintesis 10 dari 20 jenis asam amino tersebut, sehingga membutuhkan tambahan nutrisi yang mengandung asam amino dari sumber makanannya. Perhatikan tabel kode-kode genetik atau kodon beserta asam amino yang dihasilkan. Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap kodon akan menerjemahkan satu asam amino, tetapi setiap asam amino bisa dikode oleh satu atau lebih kodon. Contohnya adalah asam amino metionin hanya dikode oleh satu kodon, yaitu AUG. Fenilalanin dikode oleh 2 kodon, yaitu UUU dan UUC. Isoleucin dikode oleh 3 kodon, yaitu AUU, AUC, dan AUA. Sedangkan valin dikode oleh 4 kodon, yaitu GUU, GUC, GUA, dan GUG. Seperti halnya transkripsi, peristiwa translasi juga terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Pada tahap awal atau inisiasi terjadi sebagai berikut. Ya, pada tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon atau AUG. Bagian ini diperlukan agar translasi bisa dimulai. Jadi pada intinya, sebelum bertemu dengan kodon AUG, maka translasi belum akan dimulai. Jadi start codon atau AUG merupakan titik awal dimulainya peristiwa translasi. Tahap berikutnya adalah elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca 1 kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi,
tRNA bergerak melewati ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino ditambahkan ke rantai. Peristiwa berikutnya adalah terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon yang terdiri atas UAG, UAA, dan UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Pada intinya, selama belum bertemu dengan stop kodon, maka proses penerjemahan kode genetik akan berlangsung terus. Dan penerjemahan kodon tersebut akan berhenti jika bertemu dengan stop kodon. Secara sederhana, peristiwa transkripsi dan translasi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada peristiwa transkripsi, rantai DNA atau pita DNA antisense atau DNA template itu dilakukan transkrip. Peristiwa transkripsi ini biasa dikenal pula dengan istilah menjiplak. Selanjutnya hasil transkrip berupa mRNA atau disebut dengan istilah kodon. mRNA tersebut kemudian keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, pada sitoplasma mRNA ini menuju ke organel ribosom. Pada ribosom inilah terjadi peristiwa sintesis protein, di mana kode genetik atau kodon itu nanti akan memasuki ribosom dan RNA T atau RNA transfer akan mengambil asam amino yang sesuai dengan kode genetik atau kodon, kemudian ditempelkan secara berurutan. Peristiwa penerjemahan kode genetik akan dimulai ketika bertemu dengan kode genetik AUG atau start codon yang hasil terjemahannya adalah asam amino metionin. Selanjutnya peristiwa elongasi terus diterjemahkan secara memanjang sampai nanti akan berhenti ketika bertemu dengan stop kodon. Pada gambar tersebut tampak stop kodonnya adalah UAA. Maka terbentuklah untaian asam amino yang terdiri atas metionin, glisin, leusin, serin, asparagin, glisin, triptofan, dan histidin. Nah, hasil akhirnya adalah protein yang memiliki unsur atau dibentuk dari asam-asam amino tersebut. Berikut ini adalah model struktur protein dari yang protein primer yang sederhana sampai protein yang kompleks. Untuk latihan pemahaman sintesis protein ini, cobalah kalian membuat susunan asam amino dari DNA template berikut ini. Demikianlah video pembelajaran tentang sintesis protein. Semoga video sederhana ini dapat membantu memahami mekanisme sintesis protein yang terjadi dalam sel. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.